Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin merupakan kata yang sangat pantas dengan sangat mulia kita ucapkan pada kesempatan kali ini, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, berupa juga ilmu pengetahuan, sehingga kita masih mempergunakan nikmat-nikmat itu yang telah Allah berikan kepada kita dengan baik. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman sekalian dan guru-guru yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Astiar, berasal dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Adapun riwayat pendidikan saya berasal dari sekolah dasar SD Negeri 1 Tonggoni yang kemudian tamat pada tahun 2015. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di madrasah MTS Asadia Putra 1 Pusat Sengkang yang tamat pada tahun 2018. Kemudian saya lagi melanjutkan pendidikan saya di PDF Ulia Asadia Putra 1 PDF Ulia Asadia Putra Sengkang yang tamat pada tahun 2021. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya lagi, yaitu di Ma'had Ali Asadia Sengkang yang dengan jurusan Tafsir wa Ulumut Tafsir. Alhamdulillah, tujuan saya ingin masuk di Ma'had banyak sekali. Salah di antaranya tujuan saya masuk di Ma'had karena lillahi, karena niat saya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin membahagiakan kedua orang tua dan kemauan juga termasuk kemauan sendiri. Terlebih lagi tujuan saya masuk di Ma'had karena ingin mempelajari banyak ilmu agama dan pelajaran-pelajaran lain yang ada di Ma'had Ali dan mengambil barakah dari guru-guru tak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan ceramah singkat yang insya Allah bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengambil satu judul ceramah singkat, yaitu tercelanya orang sombong. Teman-teman sekalian dan guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan orang sombong? Orang sombong itu adalah orang yang menganggap hanya dirinya lah yang pintar, hanya dirinya lah yang kaya, hanya dirinya lah yang terbaik, sehingga dia merendahkan orang lain. Dia tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Orang seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala min dzarratin min kibar." Artinya tidak akan pernah masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya. Guru dan teman-teman yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 yang membuat orang sombong. Ada 4 perkara sehingga orang itu menjadi sombong. Yang pertama, karena ilmunya. Yang pertama, ilmu. Banyak. Jadi yang pertama yang menyebabkan seseorang itu menjadi sombong karena ilmunya. Banyak di antara kita, saudara-saudara kita, ketika ia telah menjadi sarjana, ketika ia sudah mendapatkan gelar, ia telah melupakan guru-gurunya, ia telah melupakan guru-guru yang telah mengajarinya. Tentu ini tidak kita inginkan ketika itu terjadi kepada kita. Kalau misalnya nanti suatu saat nanti kita telah menjadi guru, kita telah membimbingnya dengan setengah mati, tidak mengenal lelah, kemudian setelah ia sukses, ia melupakan jasa-jasa kita. Karena perlu kita ketahui, kita bernaung di pondok pesantren Asadia yang kita kenal dengan barakahnya guru-guru tak. Jangan sekali-kali kita mengecewakan guru-guru tak. Jangan sampai kita tidak bisa mendapatkan berkah dari guru-guru tak.
Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tapi jangan sampai ketika kita telah sukses kita telah melupakan jasa-jasa orang tua kita, jasa guru-guru kita yang telah membimbing kita mulai dari nol sehingga sampai kita berada di puncak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa fi sabilillahi hatta yarji." Artinya barang siapa yang keluar menuntut ilmu, sesungguhnya ia termasuk fi sabilillah. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang itu menjadi sombong karena hartanya. Banyak orang sombong karena hartanya, tapi sungguh beruntung orang kaya yang dermawan, yang senantiasa bersedekah dan mengeluarkan zakatnya. Tapi di antara kita, sekarang banyak orang yang kaya, tetapi ia kikir, tidak ingin mensedekahkannya, tidak ingin mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahikumullah. Yang ketiga, keturunan. Manusia itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Jadi kita semua sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Jadi kenapa kita ingin bersifat seperti langit? Semuanya itu tidak ada namanya dibilang darah biru. Jangan mentang-mentang kita memiliki jabatan yang tinggi sehingga kita merendahkan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Dan yang keempat atau yang terakhir, banyak orang yang sombong karena pangkatnya. Teman-teman sekalian, jangan sombong karena pangkat. Tidak ada pangkat yang abadi hari ini. Mungkin hari ini kita jadi pejabat, mungkin esok kita telah menjadi mantan pejabat. Karena kita semuanya adalah camat alias calon mati. Teman-teman dan guru-guru yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua. Lebih-lebih yaitu bicara. Sebelum saya menutup ceramah saya akan menyampaikan satu pantun, yaitu apabila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.